Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Tidak mungkin, Malah, kau tahu, papamu pernah stres karena dulu gagal JT angkatan. Kau tidak mau kan? Dia stres lagi karena kecewa padamu. Hanya kau harapannya saat ini. Nak, adikmu masih terlalu kecil untuk menikah. Mas Diki juga angkatan. Lalu apa bedanya dengan lelaki pilihan papa itu? Bedanya, karena yang ini anak temannya. Orang yang sangat dia banggakan. Teman dia berjuang dulu. Cepat kau telpon pacarmu itu sekarang juga. Suruh jemput cincinnya itu. Lekas. Malah nggak berani. Malah nggak tega. Jeti, sama papamu, kau tega. Aku tercenung lama. Papa memang sangat menyayangiku. Tapi dia juga sangat keras dan kejam bila sudah marah. Kata nenek, dia sempat depresi. Dulu, saat gagal JT angkatan. Tentu saja aku tak ingin dia depresi lagi. Tapi, haruskah aku mengecewakan Mas Diki? Sudahlah. Toh, aku tidak mencintainya. Mas Diki akan segera menemukan penggantiku. Mungkin dia, gadis manis tadi sore. Apalah jodohnya. Malah, apalagi yang kau pikirkan? Cepat telepon laki-laki itu. Mama menepuk bahuku. Kuturuti perintahnya. Teleponku tersambung. Suara Mas Diki terdengar parau. Apakah dia menangis lagi? Mas, kau kenapa? Tanyaku lembut. Enggak apa-apa, sayang. Aku bisa mengerti sikap papamu. Aku juga punya papa. Aku bisa memaklumi perasaannya. Jeti, tolong penuhi keinginannya. Sudah, aku tak pintar menyusun kata-kata. Sudah, ya, kita akhiri segalanya. Mas, kamu? Aku terperangah mendengar ucapannya. Bicara dengan mama, ini mama. Nah, itu suara mama-mamanya. Iya, tante, maaf. Ucapku lemah. Nggak apa-apa, kami bisa maklum. Jangan bantah perintah orang tua. Ya, percayalah, Diki akan baik-baik saja. Ya, Tan, besok saya akan mengembalikan cincin ini. Lirihku. Tidak usah. Simpan saja. Anggap itu kenangan dari tante. Toh, itu cincin bekas. Mungkin itu juga sebabnya kalian tidak berjodoh. Soalnya mendadak. Sih, tali sudahlah. Semoga itu semua jeti memori. Ya, kalau nikah, jangan lupa undang Diki, tante, dan om. Silaturahmi harus tetap terjaga. Baik, tante. Terima kasih. Sudah. Ya, sayang. Baik-baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante. Ku kembalikan ponsel di atas nakas. Ku seka air mata haru di sudut mata. Berbesar hati sekali mereka. Malah, sepertinya mereka orang baik. Semoga keluarga teman papamu itu juga tak kalah baik. Mama membelai kepalaku. Aku hanya diam. Tak tahu harus mengaminkan atau tidak. Rasanya masih sangat berat menerima keputusan sepihak dan tiba-tiba hari papa. Seminggu telah berlalu kejadian itu. Hari ini papa dan mama mengajakku makan di luar. Katanya udah janjian dengan temannya. Temannya yang angkatan itu. Terpaksa aku ikut, takut papa marah lagi kalau nolak. Meja yang dia pesan sudah penuh dengan berbagai hidangan. Tapi, temannya belum datang juga. Semoga saja tidak Jeti datang. Akan sangat menyenangkan kalau pertemuan pertama ini tertunda dulu. Bukan karena aku dag-dig-dag atau berdebar karena ini pertemuan pertama. Sedikit pun aku tidak gugup. Bagiku biasa saja. Tak ada yang istimewa. Yang ada hanya rasa enggan dan malas. Apalagi harus bermanis-manis di hadapan orang yang baru kenal. Aku sedang teleponan dengan Melur saat mama berbisik kalau teman papa sudah datang. Udah ya, Mel. Nanti aku telepon balik. Ucapku langsung menutup telepon. Rasanya tak percaya. Papa dan mama Mas Diki tengah bercengkerama dengan orang tuaku. Mereka terlihat begitu akrab. Bagaimana mungkin mereka bisa saling kenal? Coba, Om, Tante. Panggilku menghambur ke pelukan mama Mas Diki. Ini malah Hayati. Ya, Allah, kebetulan sekali kita bisa bertemu di sini. Nah,
Sambutnya memeluk dan mengusap punggungku. Iya, Tan. Alhamdulillah, kita bisa bertemu di sini. Ini, cincin tante, aku kembaliin. Gak usah. Itu hadiah untukmu. Semoga kau suka, ya. Oh, iya. Kamu kesini sama siapa? Meja yang mana? Wanita itu celingukan ke sana kemari. Pandangannya menyapu seluruh ruang restoran. Papa dan Mama hanya melongo menyaksikan keakraban kami. Maaf, Tan. Kenalin, ini orang tua saya. Ucapku mengagetkan Papa dan Mama Mas Diki. Maksudnya, ini kamu putrinya teman Papa Diki. Pekik wanita itu tak percaya. Iya, Tante. Malah, sayang, kamu sudah kenal mereka. Bagaimana bisa kalian saling kenal? Kali ini Papa yang kebingungan. Begini, sobat. Sebenarnya gadis ini sudah sempat kami lamar. Kami memintanya menyampaikan kepada orang tuanya kapan kami bisa langsung ke rumah. Rupanya enggak jodoh. Keluarganya menolak. Beruntung si Diki, jagoanku itu selalu berjiwa besar. Malah juga sangat dewasa menghadapi sikap arogan dan egois orang tuanya. Papa Mas Diki menerangkan panjang lebar. Jeti maksudnya apa ini? Aku jadi bingung. Papa menepuk jidatnya. Sebentar. Apakah malah ini yang ingin kau kenalkan pada anakku Diki? Aku terperanjat. Jeti, mereka teman Papa yang dimaksudnya itu. Ya, Allah, apa ini? Mama Mas Diki terlihat tegang. Mamaku bahkan memeluk pinggangku. Mereka orang tua pacarmu itu. Lah, tanyanya berbisik. Aku hanya melongo. Iya, ini putriku. Ternyata kalian sudah saling kenal. Jawab Papa ikut tegang. Bagaimana tidak kenal? Ini calon menantuku, pacar jagoanku. Kenapa kau halangi hubungan mereka? Hah? Sepele kau sama aku? Iya. Beraninya kau mengusir anakku dari rumahmu? Omel Papa Mas Diki. Meski tak benar-benar marah. Maaf, justru aku menjaga betul-betul anak gadisku untuk jagoanmu. Hahaha. Keduanya berpelukan. Mama memelukku. Tante juga ikut memeluk. Suasana haru itu berlangsung beberapa saat. Sampai akhirnya mereka menyadari kalau jagoan mereka tak balik-balik. Mana anak itu? Kenapa nggak balik-balik? Masa ke toilet saja setengah jam? Gerutu papanya mengedarkan pandangan. Iya, ini udah kelamaan. Istrinya menimpali. Sabar, mungkin antri. Ayo, silakan duduk. Kata Papa menenangkan suasana. Kami segera duduk mengelilingi meja. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Kuraih dan kubaca si penelepon. Mas Diki. Bisikku menatap semuanya. Angkat aja, kuatkan suaranya. Perintah papanya. Aku menurut. Halo, Mas. Sapaku sambil menekan loudspeaker ponselku. Lah, tolong aku. Dong. Bisa gila aku kalau begini. Ucapnya dari ujung telepon. Nada bicaranya terdengar sangat putus asa. Tolong apa? Mas, apa yang bisa kulakukan untukmu? Coba, aku gak bisa pisah darimu. Sayang, bisa mati aku kalau gak Jeti nikah sama kamu. Gak mau aku dengan yang lain. Lah, katanya tetap dengan logat khas dia. Memangnya dengan siapa kamu dijodohin? Mas, dia. Ya, cantik kan dia? Manis lagi. Cobalah mengalah. Terima keputusan orang tuamu. Maaf, aku gak bisa bantu kamu. Mas, aku juga dijodohin sama orang tuaku. Kenapa sih? Kita gak nekat aja. Nekat gimana maksudnya? Kita nekat kawin lari. Yuk, kita nikah secara militer aja. Mau nggak? Ajak Mas Diki terdengar makin putus asa. Emang bisa? Tanyaku menahan geli. Kedua orang tua kami menahan tawa. Iyakan aja, bisik papanya. Mereka sepertinya ingin mengerjai Mas Diki. Bisa, ayolah. Mau, ya, sayang. Tolong. Daripada suamimu mampus karena kutembak, bagus kita nekat sekarang. Iya, kan? Kalau kau tembak suamiku, kamu masuk penjara. Aku jadi janda, dong. Entar,
aku nikah lagi. Ancamku sengaja mempermainkan hatinya. Aku tembak lagi. Dia balik mengancam. Kamu penjara lagi. Biarin. Aku nikah lagi. Ku tembak lagi. Penjara lagi. Ah, sudah. Bilang, di mana kau sekarang? Akan kularikan kau sekarang juga. Di restoran kenanga. Nunggu calon suamiku. Belum datang-datang juga. Katanya sih ke toilet. Tahu, nih, nggak datang-datang. Apa? Restoran kenanga. Aku juga di sini. Aku sembunyi di toilet. Mas Diki berteriak kebingungan. Oh, iyakah? Tolong bilangin sama calon suami aku. Dong, suruh cepat balik ke meja. Kami nungguin. Nih, yang mana orangnya? Teriaknya lagi. Nggak tahu. Aku juga belum kenal. Jangan mau. Lah, kita harus nekat kawin lari. Aku akan jemput kamu. Bilang di meja nomor berapa. Kau berani melarikan aku dari hadapan orang tuaku? Berani? Atau kau keluar dari situ? Kita ketemu di gerbang, oke? Enggak. Kalau memang kau serius padaku, ambil aku sekarang juga. Di depan orang tuaku dan orang tua calon suamiku di meja nomor ke-25. Sekarang, tantangku sambil menahan senyum. Oke, aku datang. Tak sampai 2 menit. Mas Diki telah sampai. Langkahnya terburu dan panjang-panjang. Matanya menatap lurus hanya ke arahku. Sama sekali dia tidak melihat orang tuaku ataupun orang tuanya. Ibarat hendak membidik musuh, tatapannya hanya fokus pada sasaran. Sekeliling abaikan saja. Ikut aku, sayang. Perintahnya langsung mencekal pergelangan tanganku, lalu menarikku secara paksa. Gak sopan. Izin dulu pada orang tuanya. Enak aja main sambar. Teriak papanya. Mas Diki tersentak. Spontan dia menoleh ke arah sumber suara. Papa, Om, Tante, Mama. Mas Diki terperangah. Salim dulu orang tuanya. Siapa yang ngajari kau gak sopan seperti itu? Teriak papanya lagi. Semuanya tersenyum geli. Papa, ini maksudnya apa? Ini malah, pacar aku? Lirihnya masih tak percaya. Iya, ya, dia calon istrimu. Yang ingin kami kenalkan itu. Ini taman papa dulu. Ayo, salim. Malah, aku tidak bermimpi. Ini sungguhan. Iya, Mas. Ini sungguhan. Aku tersenyum lembut. Betapa terenyuh hati saat Mas Diki langsung sujud syukur di lantai restoran itu. Papa bangkit dari kursinya, berjalan pelan mendekati Mas Diki. Sudut mata papa mengembun. Beberapa butir air bening bergulir di pipinya. Dengan sabar dia menunggu hingga Mas Diki bangkit. Om. Mas Diki melompat mundur. Sepertinya dia kaget papa sudah ada di sampingnya. Om, minta maaf. Om sempat membuat Nak Diki tersinggung dan kecewa berat. Sampai-sampai kau nekat mau melarikan putri Om. Papa memeluk pemuda itu erat. Maaf, Om, saya kalut banget. Pokoknya kalau ada yang menghalangi tadi, mungkin saya nekat. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Om, saya telah berjuang selama 5 tahun untuk mendapatkan tempat di hati Mala. Kalau Mala yang menolak, mungkin saya bisa terima. Tapi, kalau ada orang menghalangi, bisa jadi saya hilaf. Baiklah, silahkan duduk. Mas Diki mengangguk. Dia memilih duduk di sebelahku. Bagaimana? Apakah langsung lamar saja? Atau ditunda lagi? Tanya mamanya mengeluarkan sebuah kotak perhiasan dari dalam tas tangannya. Lamar langsung. Mah, jangan tunda lagi. Sahut Mas Diki bersemangat. Ya, sudah. Ayo, kamu lamar kepada orang tuanya. Usul papanya. Duh, papa ajalah. Aku gak pandai cakap. Sergahnya mulai gelisah. Yang mau nikah siapa rupanya? Papa. Protes papanya sengaja mempermainkan hati jagoannya. Udahlah, Pa. Ucapnya semakin grogi. Kalau kau gak ngomong, gagal ini. Ancam papanya lagi. Duh, ya, sudah. Begini, Om. Saya Diki. Mau melamar anak Om, malah. Udah gitu aja. Kami semua melongo. Mas Diki makin salah tingkah.
Diraihnya kotak perhiasan di atas meja. Dibuka dengan terburu, lalu cepat diraihnya leherku. Kemudian dilepas lagi. Kenapa? Enggak, Jetty. Tanyaku penasaran. Maaf, malah aku nggak bisa romantis. Enggak tahu caranya gimana biar romantis. Kamu pakai sendiri, deh. Ucapnya meletakkan kalung mewah itu di telapak tanganku. Aku melongo. Semua melongo. Mas Diki menundukkan kepala. Oke, bulan depan kalian nikah. Teriak papa tiba-tiba memecah keheningan. Siap. Mas Diki spontan berdiri, meletakkan tangan di pelipis kanan. Persis seperti orang menghormat. Papa terkekeh bahagia. Tapi, ini serius, kan, Om? Mas Diki menurunkan tangannya. Serius. Hari ini berlalu penuh sukacita. Kini, Mas Diki sah sebagai calon suamiku, meski aku masih ragu. Apakah ada cinta di hati ini untuknya? POV melur. Karangan bunganya taruh di mana? Mbak. Seorang yang kukira pegawai wedding organizer mengetuk halus pintu kamar, lalu berjalan masuk. Tanya bos Mbak. Lah, dia kan lebih paham mengatur segalanya. Jangan tanya aku lagi, dong. Jawabku, sembari mematut diri sekali lagi di depan cermin. Kulirik gadis itu sekilas. Entah mengapa dia memakai masker di wajahnya. Mungkin dia sedang flu, takut nular ke yang lain. Begitu pikirku, tanpa meneliti wajahnya lebih seksama. Sudah cantik, sempurna banget. Badan bak melur luar bisa bagus. Bentuk dada sampai bokong seimbang sempurna. Sekali lagi juru rias pengantin memujiku. Bisa aja, mujinya. Pantatku kecil. Nih, bukankah laki-laki lebih suka cewek berpantat besar? Sanggahku meneliti tubuhku dari pinggang ke bawah. Gadis yang memegang karangan bunga tadi masih berdiri di ambang pintu. Dia menatapku tak henti. Namun, bila ku balas menatapnya, dia langsung menunduk dalam. Kenapa masih berdiri di situ? Mbak, ada perlu yang lain lagi? Tanyaku penasaran. Ini karangan bunganya taruh mana? Mbak, tanyanya sekali lagi. Tanya bos itu, dong. Saya mana ngerti. Masalah bunga dan dekor sudah saya serahkan kepada kalian kan? Sergahku mulai kesal. Ini bukan bagian dari wow, Mbak. Ini karangan bunga dari seseorang. Khusus untuk pengantin perempuan. Begitu pesannya tadi. Oh, hadiah seseorang? Ya, sudah taruh aja di dekat ranjang itu. Nanti saya baca pengirimnya. Kulunakan suara yang tadi sempat meninggi. Perempuan itu menurut. Saya permisi, Mbak. Ucapnya sebelum pergi. Ya, makasih. Ya, sahutku tanpa menoleh. Aku masih sibuk menipiskan polesan di alis yang kurasa ketebalan. Udah, Mbak. Begini saja. Udah pas, kayaknya. Tanya juru rias. Oke, sahutku merasa puas. Kuhenyakan tubuh di bibir ranjang. Debaran di dada terasa mengguncang. Ranjang ini sebentar lagi akan mereka hias juga. Kulirik sekeranjang mawar merah mereka di sudut kamar. Kain sprei baru berwarna merah muda terlipat di sebelahnya. Tak dapat kukayalkan malam istimewa yang akan kulewati nanti malam. Semoga Mas Reno tidak akan kukecewakan. Kulirik karangan bunga yang tadi diantar oleh seorang perempuan. Kukira dia adalah petugas WoW yang kami pakai. Ternyata bukan. Kalau dia bukan anggota WoW, kenapa dia bisa masuk ke dalam kamarku dengan begitu bebas? Wajahnya memang tidak terlihat jelas, tertutup oleh masker yang dia pakai. Tetapi, aku merasa postur tubuhnya tidak asing. Siapa? Ya,